Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama untuk belajar, untuk memperdalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang sudah kami rangkumkan dalam buku Manut Quran Bisa Kaya, dan juga wabil khusus di malam hari ini materi tentang rezeki instan. Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustaz-Ustaz yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah malam hari ini kondisinya cerah ya, dan Gimana? mudah-mudahan insya Allah nanti akan mendukung Daya sama Bio. dan ini merupakan rangkaian ya, dari kegiatan kita selama 4 hari ke depan. Bentar. Ya, yang dimana di share kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya ada webinar khusus materi terkait dengan rezeki instan, yang mana nanti akan dimulai untuk kegiatan kita selama 3 hari, Jumat, hari Sabtu, dan juga hari Ahad, insya Allah. Ataupun nanti ada pergeseran waktu, nanti akan diinfo di grup, akan disampaikan pada kawan-kawan semuanya. Sehingga malam hari ini materi khusus kita di kajian online, kita akan membahas sebagai opening atau pembuka dari kegiatan Manut Quran Bisa Kaya, yaitu wabil khusus materi rezeki instan ya. Baik, langsung saja izin untuk menyampaikan materinya. Baik, kawan-kawan, Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah materi kita pada malam hari ini. Kita langsung saja. Ya, disclaimer dulu Bapak Ibu ya, kawan-kawan semuanya. Disclaimer bahwasanya materi yang nanti kami sampaikan itu ada terkait dengan rezeki. Yang perlu kami sampaikan bahwasanya rezeki itu tidak hanya berupa harta ataupun uang. Jadi pembahasan kita terkait dengan rezeki tentunya nanti rezeki dalam bentuk yang umum, atau ada juga yang terkait dengan hal khusus, itu nanti bisa saja mengarah kepada uang ataupun harta. Kemudian yang kedua, rezeki instan adalah konsep rezeki menurut Manut Quran. Artinya bisa saja konsep rezeki instan ini di luar sana tidak dipakai atau tidak dikenal oleh masyarakat kebanyakan. Karena ini hanya kami ajarkan melalui materi di Manut Quran. Dan kemudian dalam prakteknya, hasil setiap orang itu nanti akan berbeda-beda. Ya. Jadi nanti faktornya apa saja nanti akan kami bahas, akan kami sampaikan pada
kawan-kawan semuanya. Jadi setidaknya dalam pembahasan ini kami ingin sampaikan pada kawan-kawan semuanya ini sebagai acuan bagaimana kami menyampaikan materi tentang rezeki instan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana? Sehat? Gak cuman fisiknya, ini keuangannya gimana nih? Apakah lagi mikirin cicilan, rezeki, dan yang lain-lain? Tenang teman-teman, kita lihat keluar sana. Ada yang lagi maksiat nggak detik ini juga? Ada. Mereka dapat rezeki nggak? Dapat. Dari siapa rezekinya? Pasti dari Allah. Mereka yang maksiat aja tetap dapat rezeki dari Allah. Apalagi kamu yang udah nurut sama Allah. Ini jadi sebenarnya gimana? Apa kitanya yang nggak ada rezeki dari Allah? Atau mungkin cuman kitanya aja yang nggak paham konsep rezeki yang sebetulnya dari Allah? Untuk itu teman-teman, Alhamdulillah. Ada wasilah ilmu dari Allah melalui Ustadz Udin Yulianto, guru kami semua, Masya Allah. Beliau menulis buku judul Rezeki Instan. Teman-teman, kalau pengen tahu tentang rezeki dan juga pengen mendatangkannya dengan cepat dan halal tentunya, teman-teman harus baca buku ini. Begitu, segera dapetin buku ini dan segera kamu baca dan diamalin ilmunya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, mari kita renungkan ya. Jadi setelah mendengarkan video dari Koh Denis gitu ya, mari kita renungkan terkait dengan dua hal ini. Gitu ya. Barang siapa yang nurut, yang manut, maka rezekinya akan ngikut. Namun sebaliknya, barang siapa yang ngeyel, enggak nurut, maka rezekinya akan angel atau sulit. Ya. Maka kunci dari proses yang kita lakukan, yaitu adalah kita harus menjadi hamba-hambanya Allah yang nurut. Hamba-hambanya Allah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hambanya Allah yang betul-betul bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuncinya adalah nurut ataupun manut. Nah, dari awal perlu kami sampaikan bahwasanya definisi rezeki itu adalah segala sesuatu yang kita peroleh dan itu ngebuat diri kita itu merasakan bahagia. Yang membuat penerimanya, yang mendapatkan itu merasakan kebahagiaan. Maka itu disebut sebagai rezeki. Bisa berupa materi ataupun non-materi. Ada orang yang punya uang banyak, tetapi ketika tidak membuat dia bahagia, itu bukan rezeki. Atau orang punya makanan yang enak-enak, tetapi tidak membuatnya bahagia, tidak bisa menikmatinya, maka bukan rezeki buat dia. Ya, jadi perlu kita samakan frekuensi bahwasanya rezeki itu apapun bentuknya, baik itu materi ataupun non-materi, yang ketika kita terima itu kita bisa merasa bahagia. Punya keluarga yang nurut, anak-anak yang nurut, soleh-solehah, itu rezeki karena ngebuat orang tuanya bahagia. Dirasa itu bahagia. Dan lain sebagainya. Ya. Jadi, kawan-kawan, ini adalah definisi rezeki yang nantinya kita akan bahas sampai ke belakang dan tentunya nanti lebih spesifik lagi di 3 hari setelahnya. Ya, mukadimahnya kita mulai dari Quran surah Hud ayat yang ke-6 yang berkali-kali ini sebagai pondasi awal ketika kita ngebahas tentang rezeki. Karena ketika hambanya Allah gitu ya, ini berada di dalam kandungan ketika seseorang masih dalam posisi janin atau usia janin itu 120 hari atau disebutnya 4 bulan dalam ilmu kedokteran gitu ya, maka Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan 4 hal.
dan salah satunya adalah terkait dengan rezeki. Artinya memang setiap kita rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Ya, artinya tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberinya rezeki. Dan dia mengetahui tempat terdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Seperti tadi disampaikan oleh Prof. Denis itu ya, di luar sana ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, ada orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, namun mereka tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya sudah dijamin oleh Allah. Cicak yang ada di dinding, yang nempel di dinding sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rezekinya. Meskipun makanan cicak berupa nyamuk yang bisa terbang. Kucing yang tidak kucing yang tidak bisa berenang dan takut air, makanannya adalah ikan yang hidupnya di air, namun rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu binatang kecil namanya undur-undur. Jalannya mundur, tidak bisa maju ke depan. Jalannya mundur, tidak bisa maju ke depan, dan ini tentu jalannya sangat pelan gitu ya. Namun makanannya adalah semut merah yang larinya paling kencang. Dan itu menjadi makanan undur-undur. Dan Allah sudah jaminkan rezekinya masing-masing. Artinya setiap kita tentu selama masih hidup, selama masih diberikan kehidupan oleh Allah, berarti masih ada jatah rezeki kita masing-masing. Nah, oke. Baik kawan-kawan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, karena kita sedang ngaji, kita belajar. Yuk mic-nya boleh dibuka dulu ya. Kita akan ngaji bareng-bareng di ayat Hud, ayat yang ke-6 ya. Di Quran surat Hud ayat yang ke-6. Saya akan pandu, nanti antum semuanya Bapak Ibu kawan-kawan menirukan ya. Kita akan baca bersama-sama ya. Ya, semuanya silakan boleh dibuka ya. Kita akan baca bersama-sama di Quran surah Hud ayat yang ke-6 ini ya. Ini sebagai pegangan ataupun panduan kita ketika kita ngebahas terkait dengan rezeki ya. Ya, kita ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya, kita tirukan saya dulu, nanti teman-teman saya baca dulu, kemudian nanti teman-teman menirukan ya. Wa ma min dabbatin fil ardi ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yuk. illa Allahi rizquha Wa ya'lamu mustaqarraha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wa mustaqarraha kullun fi kitabim mubin. Sekali lagi ya, kita akan ulang. Perhatikan. Sama-sama. Perhatikan. Bentar, saya ini kita nanti baca bareng-bareng, saya dulu, nanti kemudian diikuti oleh kawan-kawan semuanya ya.
Wa ma min dabbatin fil ardi. Yuk, silakan. Wa وما من min Dabbati fil دابة في الأرض ardi illa إلا على الله illa إلا على الله Allah رزقها rizqa wa qarraha ya'lakarraha. Yuk. wa ويعلم ya'lamu mustaqarraha Mustaqarraha mustaqaraha wa ومستودعها mustawdaha mustaqarraha mustaqim كل kullun fi kitabim mubin fi kitabim mubin. fi kitabim mubin Baik, terima kasih Bapak mubin semuanya yang sudah berpartisipasi. Mic-nya bisa kembali di mute. Kita akan lanjutkan, gitu ya. Dan silahkan ini nanti dihafalkan, ya, satu ayat saja, ya, dihafalkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Bapak Ibu tidak harus konsen menghafal sebenarnya. Tinggal ayat ini Bapak Ibu baca minimal 40 kali. Baca saja, ya, jangan dihafal. Baca saja 40 kali. Ya, insya Allah nanti hafal dengan sendirinya, ya. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu kawan-kawan ya. Jadi ini sebagai fondasi bahwasanya kita ketika ngebahas rezeki, memang rezeki kita semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harus meyakini ini, kita harus mengimani ini. Iman kepada Allah bahwasanya setiap kita punya jatah rezeki masing-masing, termasuk ini yang baru dilahirkan, ya, termasuk anak-anak atau tua yang semuanya juga punya jatah rezeki masing-masing, ya. Nah, silakan. Jadi ayat ini dihafalkan lalu kemudian diimani. Nanti dalam sholat bisa dibaca. Dalam sholat sunnah, ya, bisa dibaca dijadikan sebagai bacaan ayat. Satu ayat saja Pak Ustadz? Iya, satu ayat saja, ya. Oke, Quran surah Hud ayat yang ke-6. Kita lanjutkan. Nah, jadi kalau kita ngebahas tentang rezeki, maka ada terkait dengan materi malam hari ini yaitu ada rezeki instan. Jadi kami berikan gambaran Bapak Ibu, rezeki instan itu seperti kita punya keran air di rumah kita masing-masing. Ya, kita tentu butuh air hampir setiap saat, ya kan? Buat masak, buat mandi, buat cuci, buat keperluan yang lain. Nah, apa yang akan kita lakukan ketika kita butuh air? Ya, tinggal putar kerannya, maka air akan mengalir. Pengennya kita setiap hari seperti itu, ya kan? Pengennya kita setiap hari seperti itu. Di mana saat kita butuh air, disitulah kemudian keran tinggal kita buka, air mengalir dengan sendiri. Bukan berarti kemudian keran kita buka terus ya, tidak. Tetapi di sini konsepnya adalah setiap kita butuh, air selalu ready. Air selalu ada. Itulah konsep rezeki instan. tuh Konsep rezeki instan. Mohon Bapak Ibu mic di mute dulu ya. Ya, di mute dulu ya. Di mute dulu semuanya ya. Jadi ini konsepnya Bapak Ibu kawan-kawan sekalian ya. Jadi seperti kita punya keran di rumah yang setiap saat itu bisa kita buka. Maka sering juga kita bisa perhatikan di lingkungan kita, orang-orang yang sepertinya biasa-biasa saja kehidupannya, mungkin tidak berlaku hidup mewah, gitu ya, tapi biasa-biasa saja, namun setiap keinginannya bisa terpenuhi. Gitu ya. Ada kan orang-orang seperti itu. Setiap dia punya keinginan
bisa terpenuhi. Ada kebutuhan bisa tercukupi. Meskipun kehidupannya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja ya. Nah, kemudian yang kedua, konsep rezeki instan itu seperti mesin ATM. Kita punya mesin ATM nih, ATM pribadi gitu ya. Yang setiap kita butuh duit, setiap kita butuh dana, dengan biasa itu ATM-nya. Kuncinya apa? Kuncinya rajin-rajin ngisi ATM, ngisi rekeningnya, ya maka akan keisi penuh, akan keisi full, dan setiap kita butuh tinggal gesek, setiap kita butuh tinggal gesek, ya. Maka pastikan isinya tidak pernah kosong, ya. Maka kita bisa ngambil kapan saja. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, maka jadilah kehidupan kita itu seperti ATM yang berjalan. Maka kalau kita ingin punya konsep rezeki instan ini, maka jadilah seperti ATM yang berjalan. Artinya apa? Artinya kita itu akan senantiasa memberikan solusi untuk orang yang membutuhkan, ya. Nyamcepin lagi mau nantinya. Mau lagi shopping nih. Nanti punya kan pula. So iya. Ya, artinya kita akan memberikan solusi bagi orang-orang yang membutuhkan, yang berada di sekitar kita. Kenapa? Karena ada orang banyak butuh, kemudian kita bisa hadir di tempat-tempat mereka. Kita bisa dijangkau oleh mereka. Yang kedua, maka kita siap membantu di mana saja dan kapan saja. Menjadi orang yang senantiasa ready. Ya. Jadi kalau dalam kehidupan kita itu sudah kita hidupnya terbuka, bisa memberikan solusi ke banyak orang yang membutuhkan, kemudian siap ngebantu orang di mana saja dan kapan saja, ready gitu ya. Nah, termasuk kita juga responsif, segera merespon setiap apa yang ada di lingkungan kita. Jadi kita tidak termasuk orang-orang yang cuek. Ada nggak tetangga kita yang hari ini belum makan? Ada nggak tetangga kita yang nggak bisa sekolah? Ada nggak tetangga kita yang nggak bisa masak? Dan seterusnya. Maka kita harus responsif melihat orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka kemudian selanjutnya adalah kita punya nih gesit satset gitu ya. Maka ketika 4 hal ini sudah kita miliki dalam diri kita, sudah ada dalam diri kita seperti ATM yang berjalan tadi, maka kita akan mampu memberikan banyak manfaat kepada orang lain dalam kehidupan kita ini, maka teman-teman itu sudah punya konsep rezeki instan. Maka begitu kita minta pertolongan sama Allah, akan mudah dan cepat ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita butuh sesuatu yang memang harus kita penuhi, segera dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini teman-teman. Jadi konsep rezeki instan itu tadi yang pertama seperti kita punya keran di rumah yang senantiasa kalau kita buka air yang ngalir, gitu ya. Tetap catatannya air harus kita isi terus, gitu ya. Jadi tidak kemudian kita keluarin terus. Yang kedua seperti ATM, bahkan ATM yang berjalan, yang selalu ready di setiap saat di 24 jam, gitu ya, yang kita siap ngebantu orang lain. Nah, konsep rezeki itu, Bapak Ibu kawan-kawan, gitu ya. Yang pertama adalah rezeki yang sudah dijamin sama Allah tadi di ayat di Quran surah Hud ayat yang ke-6 ya. Tadi sudah kita bahas itu, kita sampaikan ayatnya. Memang setiap kita sudah dijamin rezekinya. Orang yang ibadah ataupun tidak ibadah dijamin rezekinya oleh Allah. Orang yang taat ataupun enggak taat semuanya dijamin oleh Allah. Orang yang sedang maksiat ataupun tidak maksiat semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya sudah dijamin sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ini konsep rezeki yang pertama. Kemudian konsep rezeki yang kedua, yaitu adalah rezeki ini tidak identik dengan gaji. Maka kalau ada yang mengatakan orang yang nggak punya gaji berarti nggak punya rezeki, ya salah. Kenapa? Karena ini tidak identik dengan gaji.
Dan yang ketiga, ada rezeki-rezeki yang sesungguhnya, yang memang bisa saja selama ini apa yang kita lihat, yang kita pandang itu sebagai rezeki bagi orang lain atau bagi diri kita, terkadang bisa saja ini bukan rezeki yang sesungguhnya, atau hanya sekedar rezeki semu saja. Nah, kita coba lihat gaji ya. Kita ngebahas nomor 2. Gaji itu datangnya dari perusahaan. Ya. Kemudian gaji itu jumlahnya tetap tiap bulan kita dapat segini, ya. Tiap bulan kita dapat segini. Kemudian yang ketiga, gaji ini bisa saja tertukar. Ya, bisa saja tertukar. Gaji kita masuk orang lain, gajinya orang lain masuk kepada kita. Itu sangat bisa juga. Yang keempat, gaji ini kita dapatkan karena kita bekerja. Maka kalau tidak bekerja, tidak akan mendapatkan gaji. Beda dengan rezeki, ya. Rezeki itu datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, rezeki jumlahnya tak terduga. Jadi bisa aja dalam 1 bulan kita itu dapat banyak, bisa juga dalam 1 bulan kita dapat banyak banget gitu ya. Bisa saja, karena jumlahnya tidak terduga. Dan yang namanya rezeki ini tidak mungkin tertukar, karena semuanya sudah tertakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa rezeki saya diambil oleh orang lain, dan nggak bisa juga saya ngambil jatah rezekinya orang lain, karena semua sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Kalau gaji tadi kita peroleh karena kita bekerja, maka rezeki kita dapatkan karena kita iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini tadi perbedaannya antara gaji dan juga rezeki. Sehingga gaji tidak identik dengan rezeki, atau rezeki tidak identik dengan gaji. Gaji bisa masuk dalam, artinya gaji bagian dari rezeki, tetapi rezeki tidak mesti bentuknya gaji. Karena ada orang-orang yang tidak bergaji, tetapi mereka punya rezeki yang luar biasa. Atau ada orang-orang yang gajinya kecil, tetapi rezekinya luar biasa besar. Ya, kita bisa saksikan di sekitar kita, teman-teman semuanya ya. Orang-orang yang pendapatannya kecil, tetapi mampu memenuhi kebutuhannya yang jumlahnya lebih besar dari gajinya. Dan dari mana untuk mencukupi itu, atau dari mana? Itu semua ya tentunya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saja yang datang ya. Ada yang minta tolong ini, akhirnya dikasih. Ada orang minta tolong itu, akhirnya dikasih, dan seterusnya. Ya. Itu adalah rezeki. Ya. Jadi itu adalah perbedaan antara gaji dan juga rezeki. Nah, selanjutnya, ada rezeki yang sesungguhnya. Yaitu adalah rezeki atau harta yang kita nikmati. Itulah rezeki sesungguhnya. Jadi kalau kita punya makanan banyak, ya, kita punya makanan satu kulkas penuh full gitu ya. Ya, apa yang kita makan, apa yang kita nikmati, itulah yang menjadi rezeki kita. Karena bisa jadi dari sekian makanan yang ada di kulkas itu, ya itu rezekinya keluarga, rezekinya anak, dan sebagainya. Atau bisa jadi rezekinya orang lain. Jadi apa yang sudah kita miliki itu belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Teman-teman punya duit banyak, tetapi tiba-tiba teman-teman harus beli obat, teman-teman harus ke dokter. Nah, itu jatah rezekinya dokter yang memang lewat kita, harus kita keluarkan. Akhirnya uang yang kita simpan tadi, uang yang kita miliki itu harus kita bayarkan kepada dokter. Atau misalnya kita lapar, kemudian kita membeli sesuatu, tetapi makanan itu jatuh dan seterusnya. Yang akhirnya tidak jadi kita makan. Jadi sekali lagi teman-teman, rezeki itu adalah harta yang kita nikmati. Apa yang betul-betul masuk ke dalam diri kita, yang betul-betul kita kenakan, betul-betul kita pakai, itu adalah harta kita. Tapi yang tidak kita nikmati, yaitu bukan harta kita, bukan rezeki kita, mohon maaf ya, bukan rezeki kita. Ada orang punya rumah, tapi tidak pernah menikmati. Yang menikmati siapa?
Yang menikmati yang jaga rumah. Ada orang punya kendaraan, nggak pernah dia naikin. Yang naikin siapa? Sopirnya. Sopir itu enak, kan? Saya sering cerita kepada teman-teman itu ya. Sopir itu enak. Kenapa? Dia nggak harus beli kendaraannya. Dia tidak harus mengeluarkan biaya perawatan setiap bulan. Dia tidak harus bayar pajak setiap tahunnya. Dia tidak harus beli bensin setiap harinya. Itu semua sudah dibiayai oleh bosnya. Dan dia bisa menikmati kendaraan itu setiap hari. Itu rezeki buat dia. Ya, kalau difahami, maka orang-orang seperti akan banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, rezeki yang sesungguhnya itu adalah rezeki atau harta yang kita sedekah. Yang disedekahkan itulah rezeki yang sesungguhnya. Yang kita simpan, yang masih tersimpan di bank, yang masih tersimpan di rumah. Sekali lagi, itu bukan rezeki yang sesungguhnya. Karena bisa jadi nanti keluar untuk membiayai ini, membiayai itu, untuk beli ini, beli itu, dan sebagainya. Yang belum tentu kita menikmatinya. Tetapi yang memang sudah kita sedekahkan, itulah harta kita yang sesungguhnya, yang kelak kita di akhirat akan memanennya. Dan dapat tuh hasil. Itulah rezeki kita yang sesungguhnya, harta kita sebenarnya. Ya. Nah, selanjutnya, ini ada faktor tadi. Jadi dalam prakteknya nanti, terkait dengan rezeki instan, itu ada beberapa hal atau faktor. Yang pertama adalah faktor utama. Siapa penentunya? Ya diri sendiri. Diri kita sendiri. Ini sebagai faktor utamanya. Kemudian yang kedua, ada yang mempengaruhi adalah faktor pendukung. Apa itu? Amalan hariannya. Dan yang terakhir, ini yang paling menentukan disebut sebagai faktor penentu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Faktor utama diri kita, tentu bisa saja diri kita sangat antusias, jadi kita sudah betul-betul bersungguh-sungguh gitu ya. Dan juga ada faktor pendukungnya, amalan harian yang kita kerjakan itu sudah semaksimal mungkin, tetapi ketika Allah sebagai faktor penentu yang memang menentukan ente belum saatnya dapat rezeki ini, belum saatnya ente dikasih ini, ya tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau yang menentukan adalah Allah sebagai faktor penentu, Allah sudah bilang pun maka fayakun, ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini faktor penentunya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa mengabaikan faktor utama diri kita sendiri dan juga faktor pendukung. Maka nanti dalam kaitannya praktek di lapangan gitu ya, dalam sehari-hari, maka ketiga faktor ini juga harus diperhatikan. Ya. Karena nanti bisa jadi satu orang dengan orang yang lain ketika praktek itu akan berbeda-beda. Maka teman-teman ketika belajar dengan manut Quran, ada yang mereka dalam 2 minggu, ada yang dalam 21 hari, ada yang dalam 27 hari, ada yang dalam 40 hari, bahkan ada juga yang 120 hari baru kemudian mendapatkan hasilnya atau betul-betul didatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan itu ukurannya berbeda-beda. Teman-teman semuanya ya, ukurannya berbeda-beda. Sehingga tidak sama. Sekali lagi, ini adalah faktornya. Ada faktor utama siapa? Ya, diri kita sendiri. Yang kedua adalah faktor pendukung. Ini adalah kaitan dengan amalan harian, amaliah kita. Ada zikirnya, ada ibadahnya, ada doanya, dan seterusnya. Lalu kemudian faktor penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling menentukan. Nah, dalam buku Manut Quran, dalam buku Rezeki Instan, mohon maaf ya, ini ada beberapa pembahasan yang teman-teman sudah punya bukunya, tentu ngerti ya. Jadi ada materi tentang konsep rezeki yang sebagian sudah kita sampaikan di malam hari ini, dan konsep rezeki secara utuh besok akan kami sampaikan di materi besok malam ya.
Kemudian ada konsep rezeki instan. Dan yang ketiga ada wadah rezeki. Yang keempat ada amalan rezeki instan. Yang kelima sebuah konsep hidup. Dan yang keenam adalah doa penarik rezeki. Inilah yang ada dalam buku rezeki instan ya. Yang sudah punya silahkan nanti bisa kembali dibuka gitu ya. Bisa dipelajari kembali terkait dengan materi rezeki instan, dan besok kita akan bedah lebih detail lagi dalam materi webinar rezeki instan selama 3 hari ke depan ya. Oke, terakhir gitu ya, saya ingin ngajak kita semuanya berdoa bersama-sama ya sebelum kita akhiri materi kita pada malam hari ini ya. Silahkan yang belum hafal nanti juga bisa dihafalkan ya doa ini ya. Baik, ini tidak harus membuka mic teman-teman, nanti mengikuti saja ya, tidak harus membuka mic, diikuti saja ya. Dari saya dulu ya. Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, kita ulang lagi, teman-teman mengikuti ya, tidak harus buka mic. Sekali lagi, Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ketika dalam jamak ya, dibaca jamak, maka Allahumma ghafir lana ya. Tapi ketika sendirian maka Allahumma ghafirli. Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, wa tub alayya, dan juga taubatku, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Penyayang. Nah, ini juga dihafalkan teman-teman ya. Ini juga dihafalkan. Insya Allah ini juga menjadi salah satu doa penarik rezeki ya. Silahkan dihafalkan. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Oke, baik. Silahkan teman-teman sedikit materi terkait dengan rezeki instan. Teman-teman, nanti kita sambung dengan diskusi dan juga sharing. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah kan kasih pada Ustadz Udin yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Luar biasa. Mohon maaf suara saya kedengar enggak nih ya? Terdengar Ustadz. Oke, mohon maaf. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi sharing dan diskusi terkait dengan materi yang telah beliau sampaikan. Untuk itu, pada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan ataupun ada yang ingin sharing tentang pengalaman-pengalaman terkait dengan apa yang didapat dengan konsep rezeki instan, silahkan bisa menyiapkan diri ya. Kita ingin break sebentar untuk istirahat. Baik, yang pertama dari Pak Syarifuddin ya. Pak Syarifuddin, Muhammad Syarifuddin, silahkan yang mau disampaikan pada kita semuanya. Monggo, langsung saja open mic.
Siap. Matur suwun. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya, Gus? Ya, jelas Pak Sarif, silakan. Ya. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Udin karena pembahasan pada malam hari ini tentunya menambah wawasan, menambah ilmu yang sebelumnya belum pernah saya rasakan, belum pernah saya dapatkan. Sedikit sharing, kalau ilmu manusia memang kalau dipikir itu menggunakan logika, tapi kalau Allah kok tidak menggunakan logika gitu Ustadz. Artinya gini, apa yang disampaikan Ustadz, seekor kucing itu kan seharusnya makanannya bukan ikan, itu kan bertentangan Ustadz. Begitu juga cicak, cicak tidak bisa terbang, tapi makanannya justru yang terbang itu. Sehingga di sini kami tidak akan ragu lagi bahwasanya rezeki itu betul-betul sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa Ustadz. Tambah mantap saya dalam mengimani ini Ustadz. Terima kasih. Kemudian eh, tentang pertanyaan Ustadz, apakah eh, takdir seseorang itu bisa dirubah Ustadz? Seumpama saya ditakdirkan oleh Allah, dijamin memang rezeki kamu seperti itu Pak Sarif, tidak ada apa namanya kenaikan, mungkin sampai meninggalnya tidak bisa punya rumah yang bagus, tidak punya kendaraan. Padahal saya ingin begitu, Ustaz. Tujuan saya punya rumah bagus, besar, sehingga kalau ada tamu saya bisa apa namanya apa namanya ini memuliakan tamu itu. Saya punya kendaraan roda empat bisa bermanfaat untuk umat seperti itu. Kalau memang itu bisa dirubah dengan cara apa, Ustaz? Seperti itu. Bukan kami menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi saya ingin berbagi dengan harta saya supaya harta saya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin itu dulu sementara Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Ya, Ustaz. memang kalau kita berbicara tentang ilmunya Allah, yaitu nggak bisa pakai logika manusia. Dan banyak hal yang di luar logika. Bahkan termasuk dalam ibadah pun, ilmu ibadah, semuanya juga di luar logika. Contoh misalnya, ya, contoh sholat gitu ya. Sholat sendirian itu pahalanya cuma satu, ya, pahalanya cuma satu. Tapi sendirian tambah sendirian atau satu orang tambah satu orang jadi dua orang kemudian berjamaah itu jadi 27 gitu ya. Jadi satu tambah satu jadi 27 gitu ya. Ini luar biasa. Maka tadi di ilmunya Allah ya nggak pakai logika, maka harus pakainya iman dari kacamata iman. Termasuk kalau kemudian kita berbicara tentang mukjizat-mukjizatnya para nabi dan rasul terdahulu, yaitu hanya bisa kita kita bisa rasakan dengan keimanan gitu ya, bukan bukan dengan logika gitu ya. Bahkan kalau saya tadi sempat mendengar kajian yang ngebahas tentang mukjizatnya para nabi dan rasul dengan logika gitu ya, ini ya termasuk bagian dari orang-orang yang sudah ngawur ngebahas itu gitu ya. Kenapa? Karena tidak pakai logika. Yang dimaksud dengan bagaimana tongkatnya Musa bisa membelah lautan, itu betul-betul lautannya terbelah gitu ya. Bukan hanya sekedar cara apa yang difikirkan, gitu. Betul-betul terjadi bagaimana Nabi Ibrahim itu dibakar, ya betul-betul dibakar api gitu ya. Tetapi ada yang saya baru dengar tadi, ada yang mengatakan bahwa itu tidak dibakar secara realnya. Ya, kita tidak bisa kemudian dengan logika. Ya. Nah, masuk kemudian terkait dengan pertanyaan tadi. Ada nggak sih sebenarnya yang bisa merubah takdir kehidupan seseorang? Kita sudah ditakdirkan begini, lalu kemudian saya ingin berubah. Gitu ya. Nah, baik, saya berikan satu gambaran begini. Takdir itu adalah yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya, ketika Allah sudah menentukan takdirnya seseorang, mampu tidak Allah itu merubah? Tentu mampu.
Hanya pertanyaannya mau atau tidak, itu yang di luar konteks kita, yang memang itu tidak menjadi ranah kita. Allah mau atau tidak, itu di luar ranah. Tapi ketika pertanyaannya mampu atau tidak, ya Allah mampu tentunya. Nah, kita kembali ke tadi sekarang. Rasulullah dalam sebuah hadis menyebutkan gitu ya. Nanti untuk redaksinya kita bisa besok kita bisa share ya tentang redaksi. Saya agak lupa redaksinya, tetapi ada hadisnya yang berbunyi bahwasanya takdir seseorang itu bisa dirubah satu dengan doa. Maka ketika betul-betul berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya akan dirubah takdirnya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan amal solih. Dan yang ketiga, dengan infak ataupun sedekah. Apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah doa, amal solih. Yang ketiga adalah infak dan sedekah. Nah, ada satu cerita ya, terkait dengan infak dan sedekah. Ya. Ada satu cerita di eranya Rasulullah SAW. Ya. Ada seorang pencari kayu bakar gitu ya, di hutan, yang kemudian ketika dia pulang, gitu ya, dia bawa itu kayu bakarnya, dia pulang. Di perjalanan beliau ketemu dengan seorang pengemis yang lapar. Nah, dia bawa bekal nih. Bekalnya dikasihkan pengemis itu. Lalu dia sampailah kemudian di rumah, ternyata begitu kayu bakar itu dibuka, di dalamnya ada ular yang berbisa. Dan orang ini diselamatkan lantaran karena dia tadi sudah bersedekah. Dan banyak ya kisah-kisah seperti ini yang kemudian Allah selamatkan, Allah rubah, Allah takdirkan, ya. Atau bahkan kalau kita pernah dengar satu kisah terkait dengan muridnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian sudah ditakdirkan oleh Allah besok dia meninggal dunia, lalu kemudian diminta untuk nikah, gitu ya. Tetapi di malam hari sebelum dia nikah, dia sedekahkan sebagian hartanya, lalu kemudian menikah dan sampai bertahun-tahun berikutnya. Dan disitulah kemudian dikasih tahu sama malaikat bahwasanya ketika malam hari dia mau menikah, dia infakkan sebagian hartanya, lalu kemudian Allah rubah takdirnya yang besok harusnya meninggal jadi tidak meninggal dulu. Nah, seperti itu Pak. Nanti redaksi hadisnya kita akan cari dan insya Allah akan kita share ya terkait dengan redaksi hadisnya. Tetapi hadis ini ada dan insya Allah sahih dan banyak juga kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Insya Allah seperti itu Pak Syarif ya. Oke, Ustadz, terima kasih. Sedikit lagi boleh Ustadz menambahkan? Jangan. Ya, ini adalah hari ke-12 challenge ya Ustadz ya. Jadi mungkin sedikit testimoni Ustadz. Tadi pagi istriku itu ingin bikin kue Ustadz, karena besok Jumat sore mau memberikan sedekah buat mamanya atau mertua saya itu ikut sama Yasin dan ibu-ibu begitu. Ya. Terus terang saja saya udah punya uang Ustadz. Padahal kue itu dibikin sekitar 200.000 lah. Atau 150.000 itu cukup itu. Dan tadi pagi saya pulang dari kantor pertemuan dengan teman-teman. Ada yang ngasih uang 100.000. Dia katanya saya punya hutang sama Pak Sarif itu 100.000 sudah lama. Saya sudah tidak ingat sama sekali Ustadz. Sudah tidak ingat sama sekali. Memang nominalnya saya sebutkan 100.000. Alhamdulillah. Betul ini iya saya sudah lama sekali minta maaf Pak Sarif. Saya baru ingat saya punya hutang sama Pak Sarif. Alhamdulillah 100.000. Begitu pulang sampai di rumah, udah lama Ustadz, ada datang lagi ibu-ibu bayar utang katanya sama saya. Jadi saya punya utang di kantor, kemudian apa saya tidak boleh didenda Mas Sarif? Wah tidak, untuk ibu tidak didenda. Ucapan tidak didenda itu saya kembali lagi dikasih 50.000 itu Ustaz. Ini uang apa? Untuk Pak Sarif saja. Jadi 150.000 itu saya kasih sama istri itu cukup untuk beli bikin kue Ustaz. Ini saya yakin ini tidak kebetulan Ustaz. Karena memang saat itu yang saya butuhkan itu 150 Ustaz. Lalu berikan itu 150 dengan tanpa saya sangka-sangka dan saya pikir-pikir dan saya mimpi uang 150.000 itu saat itu memang bagi saya itu butuh sekali. Ini testimoni, boleh dikatakan testimoni di hari ke-12 challenge Ustaz. Makasih Ustaz. Baik.
Insya Allah luar biasa. Terima kasih atas sharingnya Pak Sarif Masya ya, Allah. program challenge ya. Ya, baik. Terima kasih. Insya Allah banyak kemarin ya, termasuk di bulan kemarin Bu Ais yang sudah menyelesaikan amanahnya yang dulu sempat 1 miliar lebih. Ya. Bulan kemarin sudah selesai semuanya. Ya, Insya lanjut Allah terus. ke depan Ustadz saya akan menerima seperti Ibu Ais karena saya baca manut Quran itu jangan nanti dikasih yang besar itu seperti dokter malah yang pingsan dokter bukan kakek kayak itu Ustadz. Ya, siap, siap, siap. Dari yang kecil saya terima dengan ikhlas sama Allah bersyukur tentunya supaya saya tidak kaget dengan apa rezeki-rezeki yang bersifatnya apa namanya instan sehingga dari 150 mungkin naik sampai apa nanti 1 juta 500 juta sampai 1 miliar sehingga kami tidak kaget lagi dan kami tidak akan pelit karena ini memang ini sebuah titipan dari Allah sehingga kami bisa membantu kami insya Allah siap untuk membantu eh, apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada saya untuk membantu orang lain yang membutuhkannya seperti itu. Oke. Baik, jazakallah barakallah Pak Syarif ya. Semoga Allah mudahkan untuk planning-planning ataupun rencana-rencana ke depannya. Insyaallah. Amin. Baik, ini langsung nyambung Pak Firman. Monggo Pak Firman, langsung saja open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Begini Pak Ustadz, mau nanya apakah memang mindset sama, soalnya saya juga pernah bukan mendalami tapi mempelajari tentang alam bawah sadar. Nah, bahwa alam bawah tersebut memang 80/20 kalau nggak salah itu, maksudnya 50% benar gitu kan, ketika kita mengaktifkan alam bawah sadar begitu. Nah, 20%-nya itu mungkin alam nyata apa gimana sih? Cuman yang saya alami begini, ketika saya semakin sini mempelajari itu memang benar gitu. Ketika kita masuk ke alam bawah sadar seperti gini aja, yang sering saya terjadi itu di sehari-hari, ketika kita memikirkan seseorang, kan kita kan kalau saya kan buka pangkas rambut begitu ya. Nah, Ya. saya itu kepikiran orang itu datang ke saya begitu. Nah, setelah 20 menit atau 10 menit lah cepatnya, itu benar terjadi itu, Pak Ustadz. Benar terjadi orang-orang tersebut datang ke saya gitu. Nah, itu saya pelajari bukan hanya satu kali. Nah, itu sering ketika alam bawah sadar saya kepikiran orang tersebut datang gitu. Bahkan kita kalau dia punya utang juga ketika saya ingat orang tersebut, nah itu sekian berapa menit itu datang gitu. Maksudnya apakah memang itu termasuk harus dipelajari juga apa gimana gitu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Firman. Terkait dengan otak kita, gitu ya. Terkait dengan otak ini memang ada beberapa bagian, termasuk ada otak yang memang itu adalah alam sadar dan juga yang bawah sadar. Dan memang dalam kehidupan kita itu lebih banyak kita tuh dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Jadi yang terekam di memori alam bawah sadar. Ini ada cara keilmuan ada, bisa dipelajari. Jadi kayak semacam otak kita itu dibelah gitu ya. Ini memang bisa dipelajari Pak Sarif. Dan ini seringkali yang memang mempengaruhi kehidupan kita. Contoh misalnya, ketika kita pernah dengar orang yang tidur lalu kemudian belum bangun ya, belum sadar, tapi dia bisa jalan, bisa belok, bisa ngebuka pintu, gitu ya, bisa keluar rumah, gitu ya, sadar-sadar udah di luar rumah. Itu adalah alam bawah sadar yang ngebawa dia seperti itu. Kemudian ada juga misalnya kita tuh sering banget gitu, misalnya naik kendaraan, motor, gitu ya, tiap kali kita itu sampai di tempat itu selalu belok kanan. Sampai tempat itu selalu belok kanan.
Nah, nanti pas sebenarnya kita pengennya belok kiri, sampai tempat itu belok kanan juga, baru kemudian sudah sampai depan kita baru sadar, oh iya, saya kan mau ke sana, gitu. Ngapain belok ke sini? Nah, itu adalah emang alam bawah sadar kita yang ngebawa itu. Maka dalam konsep alam bawah sadar ini kita diajarkan juga untuk memasukkan hal-hal yang positif ke dalam otak kita. Karena itulah nanti yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Seperti itu Pak Firman. Ini ada ilmunya dan memang bisa dipelajari hari itu. Artinya secara sains, memang ada. Pak, jadi makanya saya tuh sekarang agak hati-hati gitu Kak, cara berpikir ya. Kadang pernah juga suatu hari saya lagi bawa motor, terus saya dikejar sama yang motor yang suka balapan di ini jalan lumpur begitu kan. Nah, ketika saya kepikiran dia itu kan nyalip ke saya tuh. Nah, pas di depan itu mungkin alam bawah sadar mengatakan saya itu kata saya jatuh, jatuh begitu. Jadi bukan kehendak saya gitu. Jadi langsung berpikir seperti itu, nah, akhirnya terjadi itu sampai ya parah gitu kan. Mungkin kata saya ini benar alam bawah sadar itu memang bisa kadang bisa membuat orang begitu jadi sangat cuman agak bertentangan juga dengan apa kadang Si pahit lidah. kayak Ya, ketika tadi kita bicara tentang alam bawah sadar, itu terpengaruhnya kepada diri kita, Pak Firman ya. Jadi tidak akan berpengaruh ke lain. Nah, ketika kita sudah berhubungan dengan orang lain, lalu kemudian ada dampak, itu yang semalam saya bahas di sharing challenge. Ini yang semalam saya bahas. Itu Pak Firman, coba nanti dipelajari lebih jauh lagi. Ya, jadi alam bawah sadar itu berpengaruhnya ke kita, ke kepribadian kita, ke kehidupan kita. Jadi bukan berpengaruh ke orang lain, bukan. Ya, tapi kepada diri kita. Kalau kemudian kita berpikir sesuatu kepada orang lain, kemudian terjadi sesuatu untuk orang lain, ini yang seperti semalam saya sampaikan. Ya, kita bahas di semalam ya. Ada faktor X yang harus diselesaikan tadi. Seperti itu, nggih. oh iya iya ya terima kasih banyak Mas Adi. Ya. Baik, jawab Pak Firman. Cukup ya? Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang komentar ini Bu Erni ya. Berarti Pak Firman itu kayak punya indera keenam. Gimana ini Ustaz? Mungkin perlu diluruskan Ustaz. Ya, ada faktor X yang memang ini nanti pembahasannya panjang. Artinya tadi kalau terkait kita bahas terkait dengan mindset, terkait dengan alam bawah sadar itu berpengaruhnya kepada diri sendiri. Namun ketika sudah memberikan dampak kepada orang lain, nah itu nanti ada pembahasan khusus ya. Jadi ada faktor X yang di luar itu. Seperti itu. Mungkin nanti Ustaz Pak Izzat dan kawan-kawan yang bisa ngebahas lebih detail ya. Oke, baik Ustaz. Baik ya, jadi pembahasan kita batasi ya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Udin tadi. Baik Ustadz dan Bapak Ibu, monggo ada yang mau menyampaikan sharingnya. Ini Pak Slamet Widodo ada yang mau disampaikan Bapak, monggo. Kalau ada yang mau di-sharingkan bisa langsung silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Udin, sekedar informasi bahwa ini adalah pertama kali saya mengikuti challenge. Mungkin beberapa waktu lalu saya sudah japri ke Ustadz Udin, tapi baru sekarang saya bisa atau sempat maklum karena sebagai sopir ekspedisi, begitu Pak Ustadz. Nah, kalau pertanyaan saya ke Pak Ustadz Udin adalah bahwa saya selalu membayangkan
mirip apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Syarifuddin tadi, bahwa saya sering berpikiran pengen punya rumah yang luas sehingga ketika ada teman atau tamu kita bisa memuliakan tamu, saudara dan kerabat. Terus kemudian saya juga membayangkan pengen segera mempunyai uang lebih sehingga bisa membantu teman, saudara, orang bisa membahagiakan orang-orang terdekat kita. Apakah dengan membayang hanya sekedar atau berilusi tadi itu bisa mempengaruhi pikiran kita dan itu bisa menjadi nyata atau seperti apa Pak Ustadz? Karena memang berdasarkan apa yang saya dapatkan baik itu melalui pengajian offline ataupun melalui internet atau medsos gitu. Nah, itu saya coba terapkan gitu ya. Tapi apakah ini bisa berdampak atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kalau dalam keilmuan gitu ya, ini dulu ada buku yang cukup terkenal juga di era dulu ya, pernah baca juga. Jadi terkait dengan apa yang kita inginkan itu harus dibayangkan, harus diimajinatif gitu ya, yang kemudian nanti itu akan menjadi sebuah kenyataan gitu. Namun apa yang disampaikan dalam buku ini tidak didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada alam semesta. Ya, jadi tidak berdasar pada ketuhanan atau pada keimanan. Saya ada bukunya, saya pernah baca. Namun kalau kemudian kita berbicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi keinginan kita itu harus diwujudkan dalam bentuk yang namanya doa. Kita pengen punya rumah, ya doa pengen punya rumah, tetapi harus diberikan alasan kenapa kita pengen punya rumah, agar kita bisa menampung tamu-tamu yang datang, dalam rangka memuliakan tamu yang datang. Jadi kalau tempat kita itu nyaman, tamu yang datang kan juga nyaman. Jadi berikan alasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam ilmu kita sudah kita sampaikan. Lalu kemudian doa ini diikuti dengan afirmasi. Afirmasi artinya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rasakan ini bentuknya syukur ya. Jadi afirmasi itu bentuknya syukur, bukan sekedar membayangkan, tapi bentuknya kita bersyukur bahwasanya kita merasakan atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, terkait dengan keluarga, terkait dengan rumah, terkait dengan rezeki apapun. Itu diafirmasi. Dan seperti teman-teman yang ingin menyelesaikan hutang, bisa lihat video saya terkait dengan afirmasi lunas hutang. Ada itu ya. Insya Allah dilakukan tiap hari 5 menit, insya Allah akan memberikan dampak bagi kehidupannya. Lalu kemudian yang ketiga, jadi setelah doa, afirmasi, jadi kita keinginan tadi masuknya ke doa, kemudian ke afirmasi. Yang ketiga terkait dengan mindset, mana pertanyaan tadi. Terkait dengan mindset ini, maka harus mulai mengatur apa yang masuk ke dalam otak kita itu harus sesuatu yang positif, Pak Selamat ya. Jadi omongan-omongan yang negatif itu tidak boleh masuk. Tidak perlu kita dengar lagi, termasuk kita itu males, kemudian sombong, angkuh, pelit. Nah itu kalimat-kalimat begitu jauh. Nah kaitannya dengan apa? Mindset ini nanti yang akan mempengaruhi setiap ucapan Pak Slamet, yang akan mempengaruhi sikapnya Pak Slamet, yang akan mempengaruhi kepribadian Pak Slamet, yang akan mempengaruhi actionnya Pak Slamet. Jadi kalau mental atau mindset kita sudah positif,
Maka ya tadi kalau pengen rumah, kita akan semangat untuk bekerja. Bekerja karena Allah, gitu ya. Bekerja karena Allah. Pak Slamet keluar, bawa kendaraan, bawa ekspedisi, itu semangat. Karena ini dalam rangka ibadah. Jadi masuk ke dalam setnya bahwa kita bekerja itu ibadah, maka ketika kita keluar rumah, bekerja itu semangat gitu ya. Kenapa? Karena mindsetnya udah positif. Pikirannya udah positif. Lisannya udah positif. Sikapnya udah positif. Maka actionnya itu juga positif, Pak Slamet. Nah, kalau sudah, itu nanti insya Allah ya, faktor penentunya tadi. Tinggal kemudian Allah bilang, Pak Slamet, saatnya Pak Slamet punya rumah. Saatnya Pak Slamet punya rumah yang luas. Saatnya Pak Slamet bisa memuliakan tamu. Nah, begitu nanti. Jawabannya nanti adalah bentuknya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Oke, siap. Ya Allah, baik. Terima kasih Pak Slamet Widodo untuk sharingnya. Ya. Semoga Allah mudahkan untuk planning-planning selanjutnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, masih ada yang mau sharing, Bapak Ibu silahkan. Kami persilahkan. Langsung open Saya mic ya. Monggo Ibu Bais. Monggo ya. langsung Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Sama-sama saya ikut bahagia dengan cerita Pak Sarifudin ya hari ini gitu. Saya cerita Pak Sarifudin, saya ikut bahagia banget gitu. Serasa saya yang ngalamin gitu ya. Subhanallah ya Pak Sarifudin. Mudah-mudahan nanti dapat berlimpah lagi gitu ya. Nah terus saya mau nanya Pak Ustadz, kan kalau Amin, perempuan amin. itu kan sholat lebih baik di rumah. Kalau laki-laki di masjid, itu pahalanya kan 27 kalau di masjid berjamaah. Nah, kalau perempuan gimana? Kan itu di rumah sendiri. Apakah suami ajak aja biar sama-sama di rumah berjamaah atau gimana itu? Bagusnya Pak Ustadz, makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ya? Enaknya perempuan. Enaknya wanita itu begitu, guys. Pertama, banyak hal positifnya bagi wanita itu. Contoh misalnya, laki-laki itu tidak ada hari liburnya. Wanita ada dalam sebulan sekali. Dan itu tidak dituntut untuk mengganti. Tidak. Ada sholat terus laki-laki. Wanita kan tidak. Terus kemudian, apa namanya, kalau dalam bahasa Jawa, wanita itu apa namanya, swarga katut neraka nunut gitu. Artinya apa yang dilakukan oleh suami itu nanti akan menentukan kemana arah istrinya. Nah, kembali ke pertanyaan, bagaimana caranya seorang istri yang sholatnya juga di rumah tapi dapat pahala sholat jamaah, yaitu istri yang ngedukung suaminya sholat jamaah di masjid. Istri yang ngebantu suaminya agar bisa sholat jamaah di masjid. Ini nanti dapat tuh istrinya. Meskipun istri sholat sendirian di rumah. Jadi tidak harus kemudian suami yang di rumah. Gitu ya. Tapi difasilitasi, diberikan dorongan bagaimana agar nanti bisa sholat jamaah di masjid. Itu caranya, Bu. Simpel ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Ngerti sekarang. Wah. Baik, terima kasih Bu Is ya. Untuk sarannya semoga bisa dijalankan di aktivitasnya. Baik, Bapak Ibu Ustadzah yang dirahmati Allah SWT. Oh, ini ada yang sharing lewat chat Ustaz. Saya bacakan ya. Pertama dari Pak Kasdi Al-Bashiri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana kita bisa membedakan mana khayalan angan-angan dengan keinginan pikiran alam bawah sadar kita? Silakan Ustaz. Ya, oke. Begini.
Khayalan itu tidak membuat seseorang itu melakukan action. Itu khayalan. Sedangkan yang namanya keinginan cita-cita, maka akan diwujudkan dengan dia action. Jadi membayangkan itu atau mengafirmasi dirinya, itu hanya bagian dari bagaimana dia bersyukur pada Allah, lalu kemudian tetap timbal baliknya adalah di action. Bagaimana mereka juga tetap harus senantiasa melakukan aktivitas setiap hari. Contoh misalnya, ada orang yang pengen kaya, tapi nggak mau bekerja. Pengennya bayangkan dia jadi orang kaya, kemudian punya rumah, punya kendaraan, tapi dia nggak mau bekerja. Ini hanya khayalan saja. Tetapi ketika dia punya impian, punya rumah, punya kendaraan, dan dia bekerja, semaksimal yang dia bisa lakukan, meskipun nanti secara logika tidak bisa, secara hitung-hitungan tidak akan ngebuat dia cepat punya rumah tadi ya, tapi ketika dia sudah melakukan tugasnya, melakukan kewajibannya, ikhtiar yang terbaik, ya sudah action yang terbaik, maka jalannya Allah yang nanti kemudian akan menentukan apa namanya, akan dibimbing oleh Allah untuk sampai pada tujuan itu. Banyak kok ya, banyak yang di luar sana yang mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik, ibadah dengan baik, ikhtiar dengan baik, tiba-tiba ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kan memang begitu ayatnya. Ketika iman, takwa, berarti itu adalah kaitannya dengan nanti ada action juga di dalamnya, ada ikhtiar juga, ada tawakal juga, ada doa, dan seterusnya, yang kemudian nanti Allah wujudkan apa yang menjadi impiannya tadi. Jadi itu bedanya. Khayalan itu tidak ngebuat dia action gitu ya. Tapi kalau impian tadi ngebuat dia action dengan sebagainya, dengan berbagai ikhtiar yang terbaik yang bisa dilakukan. Insya Allah demikian ya. Baik, terima kasih Ustadz. Demi tadi Pak Kasdi ya, monggo nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kita lanjut ke chat yang berikutnya dari Bu Sapariah mungkin ini ya, dari Batam ya, Bu Sapariah Batam. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf telat gabung Zoom. Saya mau nonton video afirmasi lunas amanahnya, bisa dilihat di mana videonya Ustadz? Oh iya. Afirmasi lunas amanah Ustadz. Di YouTube ya. Nanti gini, Bu Saparnya masuk di challenge ya. Nanti kita akan share di grup challenge, insya Allah begitu ya. Tapi kalau mau nyari sendiri juga bisa ya. Teman-teman bisa nyari juga di channelnya Udin Yulianto, Kang Udin Yulianto. Nanti cari aja tentang Sultan. Nanti ada kok. Ya baik baik. Insya Allah Bu Sapariah ya. Jadi nanti bisa langsung action buka di YouTube-nya Sadudin, ketik Kang Udin Yulianto, nanti sudah bisa menyaksikan banyak video terkait dengan baik kegiatan kajian online kita ataupun video-video lain yang bisa mensupport untuk kebutuhan kita. Baik Bapak Ibu, satu saja kita lanjut ke sharing berikutnya dari Pak Arif Mulyo Hadi. Ya, ini izin ya. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah atas izin dan kehendak Allah saya bisa bergabung kembali. Alhamdulillah, barakallah Pak Arif Mulyo Hadi. Semoga Allah mudahkan untuk agenda-agenda berikutnya. Amin. Ya. Insya Allah untuk sharing cukup Ustaz, udah jam 21.28. Kita infokan untuk agenda terdekat ya. Ada penjelasan Ustaz, dari Ustaz untuk yang acara kita? Ya, bisa di-sharingkan ya. Jadi teman-teman ini terkait dengan webinar kita mulai di hari besok malam ya. Dan ini free artinya teman-teman bisa mengikuti ini. Dan nanti kita akan buatkan grup khusus ya. Jadi teman-teman yang nanti tergabung di grup webinar, nanti ada grupnya khusus. Nanti terkait dengan rekaman materinya, terkait dengan bahan materinya, dan juga bonus-bonus lainnya, nanti teman-teman bisa dapatkan di grup tersebut. Maka ketika di-share terkait dengan link grup, teman-teman tinggal masuk saja. Insya Allah demikian. Bisa dilanjutkan.
kasih Ustaz. Jadi Bapak Ibu menegaskan kembali untuk acara webinar rezeki instan, insya Allah akan kita agendakan. Semoga sesuai rencana ya, tanggal 20 sampai tanggal 22. Insya Allah ini yang sudah kita agendakan. Kita mulai besok malam ya untuk acaranya. Seperti kajian online ya, kita mulai jam 20 sampai jam 21 atau jam 9. Ya, kita akan sampaikan lebih detail terkait dengan rezeki instan ya, pada Bapak Ibu semuanya. Silahkan diagendakan waktunya. Link nanti akan kita share ke grup-grup besar Manut Quran. Ya. Insya Allah Bapak Ibu akan lebih mudah untuk nanti mengikuti acara ini 3 hari. Semoga nanti Allah mudahkan Bapak Ibu untuk bisa memaksimalkan untuk ikut di acara ini. Tidak perlu daftar ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung nanti akan kita share link Zoom-nya akan kita share. Bapak Ibu tinggal masuk saja. Jadi langsung. Nanti ketika sudah masuk acara, baru nanti kita akan sampaikan. Nanti ada grup khusus untuk rezeki instan untuk mendapatkan ilmu-ilmu tambahan yang bisa kita share melalui grup. Ya, jadi besok link Zoom akan kita sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Demikian ya Bapak Ibu ya. Semoga nanti bisa memberikan tambahan keilmuan bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, demikian untuk informasi agenda terdekat dari Manut Quran. Semoga kita semuanya bisa hadir kembali di acara webinar rezeki instan. Ya, semakin menguatkan, meneguhkan kita untuk semakin dekat dengan Allah SWT. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillah acara sudah berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami aturkan pada Ustaz Udin Yulianto dan Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan berkah ridha kepada kita semuanya. Dari saya mohon maaf jika ada kekhilafan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.